dan berdampak terhadap adanya perubahan sikap perilaku dari para nakoda khususnya, karena kita tahu bahwa masa penghukuman yang mereka berada dalam lapas ini adalah masa yang terpanjang. Jadi memang kita berharap program deradikalisasi yang berada dalam lapas ini menjadi yang agak lebih terpadu. Di lain sisi, para narasumber juga menjadi mitra yang dapat kita terus lanjutkan kerjasama, sehingga dampak dari program ini dapat memberikan sebuah kesadaran kepada mereka, khususnya para napiter, menjadi orang-orang warga binaan yang kembali mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan mencintai sesama manusia, tidak lagi memiliki karakter yang destruktif, karakter yang intoleran, karakter yang membahayakan masyarakat lainnya. Ya, saya lihat antusias para peserta dengan adanya program kegiatan derekat yang ada di BNPT sangat baik sekali ya. Kita di lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia sangat terbantu dengan adanya kegiatan seperti ini. Karena selama ini derekat yang diadakan di lapas-lapas yang ada di Indonesia biasanya hanya manual dan kegiatan dilakukan apa adanya. Tapi dengan adanya kegiatan seperti ini nanti mungkin ada kerjasama antara tim derekat yang ada di BNPT dengan yang ada di masyarakat bisa disinkronkan di kerjasama gitu dengan kegiatan-kegiatan yang bersama. Berbicara tentang sinergitas bagaimana BNPT dengan Densus 88, Densus 88 sebagai pintu masuk untuk proses deradikalisasi karena proses penangkapan, melalui proses penangkapan. Amanat undang-undang menyatakan bahwa objek deradikalisasi tersangka, artinya tidak ada proses deradikalisasi tanpa proses penangkapan. Lalu saya mau katakan di sini bahwa penangkapan yang dilakukan tujuannya adalah bukan hanya untuk menghukum secara badan, secara fisik, tapi ada aspek kemanusiaan yang terjadi di situ. Di mana ketika kita menangkap, buat saya itu adalah perkenalan pertama antara negara dan orang-orang yang menyimpang dari atau melanggar hukum. Karena deradikalisasi atau proses radikalisasi yang terjadi di dalam masyarakat kita ini, intisari atau esensinya adalah suatu internalisasi yang dilakukan terhadap orang tertentu atau kelompok sehingga terjadi celah antara negara dan orang-orang ini, sehingga penangkapan ini sangat perlu untuk kembali kita menghadir negara di dalam terhadap orang-orang ini. Ada kehadiran negara di situ. Di situ ada proses perkenalan antara kita yang menangkap dengan orang yang ditangkap. Yang selama ini mungkin mereka benci, mereka melihat negara itu sebagai musuh, sebagai togut. Dengan penangkapan ini kita berusaha untuk ada aspek kemanusiaan, kita menyentuh hati mereka sehingga mereka lihat, oh kita juga butuh negara, kita juga butuh orang lain. Tim deradikalisasi ini akan bekerja melakukan tahapan-tahapan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 2018 Pasal 43, tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana. Bahkan kami juga melakukan mantan narapidana, orang dan kelompok orang yang sudah bebas. Nah, khusus di dalam lapas karena ini adalah amanat undang-undang yang baru yang sebelumnya kita belum
belum melaksanakan, tetapi secara operasional empiris itu Idensos, ada namanya Idensos, program Idensos di dalam di Densus 88 sudah melakukan ini pendekatan-pendekatan psikologi keagamaan, wawasan kebangsaan. Nah, nanti karena mereka adalah tim deradikalisasi, tugas-tugas mereka itu sama dengan apa yang kita harapkan. Jadi tim kerja mereka adalah kerjaan tim deradikalisasi. Nah, secara internal BNPT baik sejak mengkoordinasikan, baik atau melakukan. Nah, dalam melakukan itu ada kita monitor, makanya kita butuh personil dalam melakukan monitoring terhadap penilaian. Apa kekurangan yang ada kira-kira di dalam tim Idensos ini? Kita kontribusi untuk melakukan langsung. Saya kira sudah ada ahlinya. Begitu juga di jaksa penuntut umum, kan berproses ini. Nanti lama jadi nanti setelah diponis itu namanya sudah inkrah. Nah, ada lagi tim nanti. Jadi tim psikologi, tim keagamaan. Jadi sangat bervariasi. Kita perbanyak, kita perluas. Bukan itu terus agar nantinya sangat bervariasi mendapatkan hasil.